ولا هم الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق بأنواع الحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد سيد الإمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada hari ini di waktu yang penuh rahmat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah ini sampai sudah kepada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, sadar atau tidak sadar, kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah cara Allah memuliakan kita, memuliakan penduduk dunianya ini yang Allah ciptakan dengan menghadirkan hamba ini di tempat-tempat yang mulia, dengan memberikan kita satu fursah, satu peluang, satu langkah hingga kita bisa melangkah duduk di tempat seperti ini, di tempat yang Rasulullah perintahkan untuk mampir, di tempat yang Rasulullah sifatkan bahwa ini adalah taman sorga, di tempat yang Rasulullah sebutkan bahwa di dalam majlis ini Allah akan rubah semua dosa kita menjadi pahala. Bukan cuma diampunkan, berubah dosa ini jadi pahala. God buddilat sayiatikumul hasanat. Berdirilah kalian wahai penduduk majlis, wahai yang duduk di majlis ini, kalau kalian berdiri dengan ampunan Allah dan sudah dirubah segala dosa itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanpa kita sadari sekarang kita sudah masuk tahun baru ya. Tahun baru Islam 1444 Hijriyah dari hijrahnya Rasulullah. Bertambah umur kita, tak tahunya kita mendapatkan nikmat dari Allah dengan diberikan nikmat umur. Sampai Allah bersumpah, wal asri, demi masa yang kalian lewati. Allah kalau sudah bersumpah, sedangkan sumpah ini tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Tapi kalau Allah boleh, kalau makhluk tidak boleh. Kalau Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya, tidak ada lain. Allah mau memberikan isyarat, memberikan petunjuk bahwa ada keistimewaan di waktu itu. Allah bersumpah dengan matahari, namanya ada keistimewaan di ciptaan Allah matahari tersebut. Dan Allah bersumpah dengan nama, masa atau umur, waktu yang dilewati oleh manusia, tidak ada lain karena waktu ini memang benar-benar berharga. Innan nafsa jauharatun lagi matalaha. Imam Ghazali katakan sesungguhnya satu nafas ini adalah sesuatu yang sangat berharga, berlian mutiara yang sangat berharga, yang tidak ada bisa memberikan harganya tersebut. Nah, tidak bisa dihargai lagi karena berharganya tidak bisa dihargai lagi. Berapa harganya? Mau dibilang 1 triliun, tidak bisa. Orang akan keluarkan duitnya triliunan, ngobatin penyakit apapun, yang penting saya sehat, dapatkan umur. Nah, kita alhamdulillah tidak bayar. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita umur ini. Bagaimana kita kalau ada orang memberikan umur sama kita? Tidak usah memberi umur. Orang setiap hari ketemu, datang, ngasih kita uang 10 juta.
Besoknya lagi ditelepon, hei ya fulan, ini datang ke rumah Habib. Kenapa? Sebentar aja datang. Ini uang 10 juta buat pian. Besok datang lagi, ini Pak, ini uang buat pian 10 juta. Kalau setiap hari kita dikasih sama Habib 10 juta, kira-kira pian himung enggak sama Habib? Oh, himung benar, ya Allah, Habib nih baiknya. Setiap hari ngasih kita duit 10 juta. Enggak nyuruh kita kerja, kita enggak minta, suruhnya datang kasihnya 10 juta pulang. Oh, kepikiran terus. Baiknya, mimpi mungkin kita bisa. Nah, bagaimana ini Allah bukan 10 juta lagi. Allah memberikan kita nikmat ini, kalau nikmat mata ini dibayar berapa ratus juta, triliunan pun tidak bisa membayar nikmat nyawa kita ini saja. Belum lagi mata bisa melihat, lidah bisa merasakan makanan, telinga kita bisa mendengar, ya Allah, suara-suara nikmat sehingga bisa tidur nyenyak. Mata kita bisa melihat warna-warni yang bukan main. Allah yang memberi, tidak kita ketemu waktu zuhur, kecuali nikmat sudah ada di waktu zuhur. Mata kita melihat, telinga, semuanya. Waktu apapun yang kita temui, tidaklah kita menemuinya kecuali sudah ada penuh nikmat. Satu hari ini, ya Allah, waktu pagi 1 jam setelahnya, 1 jam setelahnya, atau 5 menit, terus setiap ketemu waktu ketemu nikmat, ketemu waktu ketemu nikmat. Itulah orang bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Orang yang tahu cuma susahnya saja. Nikmat yang Allah turunkan bukan main. Mau ngitung-ngitung nikmat ini, setiap ketemu waktu ada nikmat semuanya. Sudah penuh lagi nikmat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tidak bisa menghitung-hitung nikmatnya. Dalam 1 menit saja ke depan sudah dia siapkan, 1 menit ke depan lagi sudah disiapkan. Mau dihitung, Allah bilang nikmat yang Allah turunkan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Itulah aulia Allah, himung sama Allah. Allah. Dan semua nikmat ini lahirnya Allah jadikan sebab terus. Nabi Muhammad ini jadi sebabnya nikmat semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang Allah jadikan sebab kebaikan Nabi Muhammad. Itulah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika ditanyakan, ketika mendengar perkataan para aulia yang mengatakan bahwasanya lawaba anni Rasulullah tarfata ain, kalau misalnya 1 kejap mata saja aku lupa dengan Nabi Muhammad, aku tidak menyaksikan dan mengatakan diriku ini muslim. Kenapa? Lupa sama Nabi 1 detik, 1 kejapan mata. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang, bagaimana kita bisa melupakan Nabi, sedangkan asli adanya kita ini dari Nabi. Bahkan asli semua nikmat, wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah memang yang memberi nikmat tersebut. Allah yang memberikan segala-galanya. Umur yang kita dapatkan dari Allah SWT, tapi yang membagi-baginya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini Allah jadikan sebab terus, sebab apapun Nabi ini, Nabi itulah para aulia, himung semua sama Nabi Muhammad. Kita ketemu waktu apapun, nikmat umur ini bagiannya kita dapatkan dari Nabi Muhammad. Karena dia adalah sabab rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam ini. Jadi rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya ini, Nabi Muhammad lah yang dijadikan sebabnya, sebab rahmat tersebut. Wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi tapi aku yang membagi. Yang membagikannya adalah Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kalau sama manusia kita bisa himung, sama orang memberi pertolongan mungkin baru 1-2 kali dia ngasih kita duit kita himung, sama Rasulullah tidak bisa. Itulah dari ujung rambut
sampai ujung kaki para aulia itu semuanya nyebut nama Allah, berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca la ilaha illallah ya Allah. Karena himung dia tahu semuanya ini dapat dari Allah. Orang sudah tahu, orang diberikan hidayah sama Allah, hanya ngerti dia. Kalau yang dia tidak tahu, yang tahunya nafsu saja, mau ini, siapa ini, siapa itu, tahunya siapa ini, siapa itu, tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, nikmat yang sangat penuh ini, yang setiap detik, setiap waktu Allah bagikan kepada kita, harus kita sadar itu. Di mana Al-Imam Ibrahim bin Adham mendapatkan seseorang dulu di tengah pasar, tangannya putus, kedua tangannya putus, matanya buta, tidak bisa melihat, dan memuji Allah, Maha suci Engkau ya Rabb yang telah memberikan aku nikmat ini, nikmat itu. Sampai Ibrahim bin Adham melihat orang ini, la ilaha illallah, orang ini buta, kakinya tidak ada, kedua tangannya tidak ada, yang ada badan saja, tapi sedang memuji Allah, alhamdulillah. Oh, lupa diri sampai, padahal di badan dia ini sudah tidak ada lagi badan, tidak ada yang disebutkan dengan kesempurnaan sudah di badannya, tapi memuji Allah sampai lupa diri. Sedangkan masalah di badan dia ini banyak, kaki tidak ada, bukan masalah lagi, sudah putus kaki, tangan sudah tidak ada, mata sudah tidak melihat. Sudah orang kalau sudah tidak melihat, mata, kaki tidak ada, tangan tidak ada, apa yang bisa dinikmati hidup dunia ini? Mau kerja tidak bisa, mau apapun tidak bisa sudah. Tapi ini hamba, memuji Allah sampai nangis-nangis. Ibrahim bilang, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Heran Ibrahim bisa tahu dengan namanya Ibrahim bin Adham. Sebelum Ibrahim mau bertanya kenapa dia bisa kenal sama saya, dia tanya dulu. Dibilang, wahai fakir miskin, dibilang, apa yang menjadikan engkau ini memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku lihat engkau ini tidak punya apa-apa, miskin, fakir, tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta lagi, jauh sama kita, jauh benar. Kalau kita melihatnya jauh, kita punya mata, dia tidak punya mata. Kita bisa melihat, dia tidak bisa melihat. Kita punya rumah, dia tidak punya rumah. Kita bisa sewa rumah, dia tidak punya, benar. Orang fakir miskin kok, tapi himung sama Allah, sama Rasulullah. No. Heran, apa yang kau nikmati sampai engkau memuji Allah ini? Ya Ibrahim, saya punya lidah yang terus menyebut-nyebut nama Allah. Dia bilang, saya Allah berikan hati yang ingat terus sama Allah. Bagaimana saya tidak bersyukur? Di dunia ini jutaan makhluk, miliaran makhluk yang hidup, tapi mereka lupa sama Allah. Saya dapatkan sesuatu yang sangat istimewa ya Ibrahim, ya Ibrahim. Allah, manusia banyak hidup tidak sadar, tapi kayak orang mabuk. Allah subhanahu wa ta'ala sampai sebutkan, kami sesungguhnya telah masukkan, walaqad bawwa'na li jahannama katsirun minal insi wal jin. Kami telah masukkan di neraka itu banyak golongan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa? Karena di dunia ini mereka punya hati tapi tidak paham hatinya. Hatinya belum kenal. Yang mereka tahu maunya, hatinya kenal sama maunya. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi belum kenal untuk apa mereka hidup di dunia. Belum tahu benar-benar kenapa alasan mereka berada di dunia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, Allah bilang, tapi mereka tidak sadar. Mereka walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka ini Allah sebutkan seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari itu.
lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ini tidak ada yang mereka pikirkan kecuali makan saja. Tidak pernah mereka memikirkan, karena hidup binatang ini dengan nafsu. Jadi nafsunya makan, buat anak, makan, buat anak, itu aja yang dipikirkan. Kalau dikasih makan datang, karena mereka bersama nafsu. Jadi maunya saja, mau ini, mau itu, tidak ada pikiran. Mereka bahkan lebih sesat daripada binatang tersebut. Manusia bisa lebih sesat, tidak sadar, mabuk sama kemauan dunia. Melihat ini mau, lihat ini mau, lupa sama jalan akhirat. Jalan menuju surga bisa lupa dia. La ilaha illallah. Siapa mereka ya Rabb? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang tidak sadar. Mereka lah orang yang lupa dengan Allah, lupa dengan Rasulullah, lupa dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah lupa, sudah tidak bisa ngomong. Mereka akan menjadi sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini orang mendapatkan sesuatu kehidupan yang hak, kehidupan yang benar di dunia ini. Dia ingat terus sama Allah. Dia bilang, mathalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamathalil hayyi wal mayyit. Dibilang perbedaan orang yang ingat sama Allah sama orang yang tidak ingat sama Allah seperti apa? Seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Beda tak? Beda benar. Fulan hidup bisa bergerak, fulan mati tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Mati si fulan. Begitu juga yang hidup ini, yang berzikir, yang ingat, bedanya seperti itu. Seperti orang hidup sama orang orang kalau sudah ingat sama Allah, beda sama orang yang tidak ingat sama Allah. Nah, si hamba ini yang buta ini bilang, bagaimana aku tak bersyukur wahai Ibrahim? Aku punya hati yang ingat terus sama Allah, lidah yang zakiran yang terus menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terdiam Ibrahim. Aku punya segala-galanya, tapi aku tidak pernah bahagia dan puas. Ini orang puas sama Allah, puas, benar-benar puas. Tidak ada mengeluh, tidak ada, puas dia sama Allah. Allah jadikan dia ini bisa ingat sama Allah. Dulu orang Bahari dulu kalau sudah hadir majelis, dekat sama para ulama, dekat majelis, dekat dengan Allah, sudah puas hidup mereka. Kenapa? Kami dapat untung di dalam kehidupan ini, sudah beruntung kami. Kalau dunia ini kami jalankan, tapi inilah keuntungan hidup kami. Kenapa? Kami bisa ingat sama Allah, bisa ketemu jalan menuju surga yang abadi. Dunia ini sebentar kita akan tinggalkan, sebentar dunia ini akan kita tinggalkan. Nah, akhirnya Ibrahim bin Adham bilang, bagaimana kau bisa tahu namaku? Dia bilang, heran juga aku melihat kau ini kenal dengan namaku. Dia bilang, ya Ibrahim, setelah hatiku ini kenal sama Allah, tidak ada yang tidak aku kenal di dunia ini. Dibilang, Allah berikan aku sesuatu ilmu untuk bisa mengenal orang yang ada di dunia ini. Ya Allah, berkat kenal sama Allah. Dunia ini kecil bagi Allah subhanahu. Bagaimana tidak? Harganya dunia ini sama 2 rakaat subuh saja tidak ada harganya ya. Harga memang murah benar untuk mereka hidup di dunia yang sementara ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Shibli ya. Imam Shibli ini punya gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir. Beliau ini berhadam dengan guru, ada 400 guru. Bukan cuma belajar, berhadam. Ngambil ilmu sambil ngambil jadi pembantu. Dan meriwayatkan ada 4.000 hadis. Di dalam satu hadis itu dia katakan, fihi khalasi wa najati fid dunya wal akhirah. Dari 4.000 hadis ini ada satu hadis di mana satu hadis ini keselamatanku dunia dan akhiratku ada di sini, dibilang. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu li ba'di ashabihi.
Dulu dia berkata, Nabi Muhammad di sebagian sahabatnya, wahai sahabatku, i'mal lid dunyaka biqadri muqamuka fi. Berbuatlah kalian untuk urusan dunia ini dengan kadar berapa tahun kalian hidup di dunia ini. Berjuanglah. Berbuat, kita harus berpikir, mengatur, membuat manajemen, disuruh di Islam ini. At-tadbir nisful ma'isyah, dibilang, buat program kehidupan itu separuh daripada kesuksesan hidup. Mau sukses hidup, buat programnya yang baik supaya kita sukses. Diperintahkan di Islam. Tapi kita harus ingat bahwasanya kita ini hidup dengan kadar itulah. Kalian pikirkan berapa tahun? Antara 60 sampai 70. Hasadu ummati ma baina 60 ila 70. Panennya umatku ini dicabut nyawanya antara umur 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau mau berpikir buat program kehidupan, bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana apa yang akan kita berikan sama anak keluarga kita, kita harus berpikir melakukannya ini palingan 60 sampai 70 tahun. Baru kita bisa berbuat sampai di situ saja. Lebih dari itu, besi ini ya, mobil ini dibuat dari besi. Kalau sudah 50 tahun, 60 tahun jadinya apa? Barang antik, sudah bukan besi lagi ya. Tinggal apa? Tinggal dirawat saja, perawatan saja. Nggak usah ke kita umur 60-70 tahun. Besi umur 60-70 tahun aja nggak bisa dipakai lagi, sudah jadi perawatan. Kalau kita manusia ini nggak usah ke 60-70, umur 40 tahun saja sudah banyak makan obat gula. Ya. 60 baru umur 40-50 tahun makan ini. Sudah tinggal merawat saja, mata sudah nggak kelihatan, kabur. Kenapa? Gula lagi naik, dibilang. Oh, ilah. Makan begini salah sedikit mencret langsung. Umur sudah 40 tahun ke atas, salah sedikit sudah. Salah makan sambal sudah lambung naik pula. Ini sudah peringatan. Kalau belum sadar bahwa kita ini sebentar hidup di dunia, itu Allah mau nyadarkan kita. Allah mau memberikan peringatan kepada kita bahwa kehidupan kita hidup di dunia ini sebentar. Jangan sampai mimpi hayalan dunia ini membuat kita lupa menyembah Allah, membuat kita lupa berduduk sama Allah, membuat kita lupa bacaan Quran, menghayal terus lupa duduk sama Allah. Menghayal terus, mikirkan terus, pengen ini, lupa, pengen sorga, lupa. Nggak pengen sama sorga, nggak bernafsu mencari sorga. Kalau mencari duit, sampai ke Melak, sampai kemana-mana kita datangi. Tapi kalau mencari sorga, ke masjid saja tak males kita. Kalau mencari dunia, mati-matian kita bilang kita harus dapat. Tapi mencari sorga, tidak mau mati-matian. Ya, setengah mati aja tidak mau. Kenapa? Tidak tahu, tidak tertarik sama surga. Padahal Allah sudah berikan penyakit sama kita. Kita lihat terus orang meninggal dunia bagaimana. Kalau kita punya harta banyak, mau lari kemana? Hidup cuma 70 tahun. Ada umur 40 tahun, 50 tahun, tidak bisa menikmati hidup lagi. Makan susah, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Baru umur 50 tahun. Kita harus sadar-sadar sudah hidup ini. Itulah Al-Imam Wahab bin Munabbih menyebutkan di kitabnya, Sami'tu wa qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Kami membaca, dibilang aku membaca di sebagian kitab-kitab yang Allah telah turunkan di muka bumi ini, bahwa di langit keempat setiap hari ada malaikat yang menjerit, abna'u arba'in antum zar'un qad hana waqtu hasadih. Wahai manusia yang umurnya sudah 40 tahun, kalian ini pepohonan, kalian ini tanaman yang sudah jatuh tempo untuk dipanen. Kalau sudah umur 40 tahun sudah jatuh tempo, sudah waktunya, saatnya dipanen. Jadi kalau sudah kita lihat umur kita berapa, hampir 40 tahun, sudah jatuh tempo. Kalau barang ini pohonan atau tanaman sudah jatuh tempo dipanen, diambil
Atau kalau tidak diambil, busuk sendiri, dia hancur sendiri nanti. Nah kita ini kalau sudah umur 40 tahun tidak usah mikir kemana-mana. Ketemu belum jalan menuju surga? Sudah punya kendaraan belum? Ngikut siapa nanti di surga? Orang punya nahoda namanya Nabi Muhammad SAW. Kapalnya kapal Nabi Nuh, sampai digambarkan Ahlul Bait kasafinatin Nuh. Mereka anak cucu Rasulullah dan yang menyambung perjuangan anak cucunya Rasulullah. Mereka ini seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibahu najah. Barang siapa naik ke kapal ini, dia akan selamat. Mau tahu siapa nahodanya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang membawa kapal ini sampai ke surga. Disitulah para tuan guru, para ulama mengajak-ngajak semuanya, ayo masuk ke dalam ini. Saya berapa hari ini terkenang terus dengan hari-hari kami duduk dengan guru-guru kami. Yang kalau sudah duduk bersama kami, mereka langsung duduk ingat, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, kami ini punya rencana besar untuk kalian. Dibilang, kita berdudukan ini terus, punya rencana kami ini. Kami punya rencana supaya kalian semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kami ini punya rencana semua, wahai muridku yang tinggal di dunia sementara, yang bareng-bareng kita mengembara dengan banyaknya kejadian yang kita hadapi di dunia. Kami ingin kalian ini masuk dan berjalan di dalam naungan payung syafaat Nabi Muhammad. Kami punya rencana kepada kalian semuanya, wahai anak-anakku, untuk masuk surga di belakangnya Nabi Muhammad. Kami punya rencana untuk kalian, wahai anak-anakku, untuk kalian masuk surga di danau dan meminum di tari tangan telapaknya Nabi Muhammad. Di telaganya Nabi Muhammad kalian mencium tangannya Nabi Muhammad. Kami punya rencana yang besar supaya kalian tidak tertipu dengan dunia yang sementara ini, supaya kalian bisa bersama-sama berkumpul dengan para aulia ussalihin ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Terus mereka menyebutkan keinginan-keinginan mereka, ingin supaya kita benar-benar tidak lepas dengan Nabi Muhammad. Ini dunia jangan sampai nipu kita. Nabi Muhammad, wahai muslimin, Nabi Muhammad, wahai umat yang hidup di zaman ini. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabiuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa barakatina Muhammad. Berbuatlah, Rasulullah bilang, untuk kehidupan dunia ini dengan kadar waktu kalian hidup di dunia ini. Jadi udah, jangan mikir terlalu panjang. Wa'mal li akhiratika biqadri baqa'uka fiha. Dan berbuatlah kalian untuk akhirat kalian, tergantung berapa kekalnya kalian hidup di akhirat. Berapa kekal? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Orang pergi haji saja baru 25 hari saja siapnya bertahun-tahun nabung. Untuk berapa? Untuk 25 hari. Kalau enggak nanti terlantar nanti. Untuk urusan sebentar orang bawa bekal. Tambah lagi urusan selama-lamanya. Kita harus punya bekal di akhirat. Berangkat tidak bawa bekal, nekat namanya. Selama-lamanya. Orang urusan ke Jakarta seminggu tahan. Bawa bekal ini, bekal itu, dipikirkan bekalnya. Bingung-bingung, disiapkan benar-benar bajunya yang mana mau dipakai. Urusan sebentar. Ini urusannya bukan 70 tahun, selama-lamanya kita tinggal di sana. Itulah kampung halaman kita. Bukan di Sulawesi kampung halaman kita, bukan di Palembang, bukan di Banjar, tapi kampung halaman kita ini akhirat itu kampung halaman. Berkumpul semuanya nanti, anak, istri kita minta berkumpulan semuanya sama Nabi Muhammad SAW. Dunia ini akan kita tinggalkan dan dia akan hancur dunia ini. Tapi akhirat khalidina fiha
selama-lamanya kita di sana. Nah, dunia ini tidak ada, lupa semuanya sudah. Al-qaum qad wasalu ila hadrati rabbihim. Berapa banyak orang sudah dekat sama Allah, tapi kita jangan sampai tidak dekat sama Allah. Orang sudah berdekatan semuanya, kita masih melihat dunia ini saja terus. Berbuatlah untuk akhirat, tapi kalian harus tahu kita akan selama-lamanya di sana. Jadi pikirkan benar maksudnya. Mau tahu barang ini mulia atau tidak, kita lihat abadi tidak. Mau tahu barang ini mulia atau tidak, kita lihat abadi atau tidak. Kalau barang ini sampai di akhirat tetap kekal, ini namanya barang yang mulia. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Semua manusia, Allah bilang, semuanya hidup di dunia ini rugi, tidak punya untungnya kalian, tidak ada artinya hidup kalian, semua tidak punya arti hidup ini. Illal ladzina amanu, Allah yang punya dunia bilang, kecuali yang sudah percaya, hidup di dunia yakin sama Allah, percaya bala, rezeki, mau jodoh tidak akan berkurang, umur tidak akan berkurang, harta tidak ada yang pernah berkurang, semuanya ada garisan tangannya. Kecuali orang-orang yang sudah percaya sama Allah, mereka tidak rugi sama orang yang berbuat amal yang baik. Amal yang baik inilah, di dalam kubur kita, istri kita sampai depan kubur pulang, anak kita pulang, tapi amalun soleh sampai dalam kubur nemenin kita. Hatimil Asom bilang, setelah aku berpikir bahwa amalan soleh ini saja yang sangat setia sama aku, tidak ada hari-hariku kecuali aku sudah berniat untuk berbuat baik. Karena kebaikan ini saja yang akan menjadikan aku selamat. Dia akan membela aku di dalam kubur, dia bersama aku. Semua meninggalkanku, tapi amal soleh tidak ikut sama aku. Dia ikut kemanapun aku berada. Di dalam kubur yang sendirian pun dia masuk. Istriku tidak akan masuk dalam kubur, suamiku tidak akan masuk, anakku tidak akan ada yang ikut mau masuk. Tapi amal soleh sama kita terus. Kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini akan menemani kita. Allah sampai bilang, semua yang hidup di dunia ini rugi kecuali yang berbuat amal baik ini. Kebaikan inilah yang akan menemani dia. Tidak akan rugi kalau kita bisa berbuat baik. Bukan bisa berkuasa, bukan bisa pintar ngomong, bukan bisa ini dan itu, tapi bisa berbuat baik. Bagaimana lidah kita baik, telinga kita baik, langkah hidup kita ini bagaimana baik. Niat pun tidak ada niat yang tidak baik, niatnya baik juga. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad ini jelas sudah. Kalau dia yang ajarkan pasti solusi. Kalau dia yang menjelaskan pasti ini adalah pertolongan dari Allah. Di situ ada hikmahnya, ada keberkahannya, ada pertolongan dan ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai al-mubin yang menjelaskan perjalanan yang penuh keselamatan ini. Dia yang jelaskan segalanya. Hidup butuh niat, hidup butuh amal, hidup butuh ini. Kebutuhan-kebutuhan itu diajarkan sama kita. Dan beliau katakan bahwa amal baik inilah yang akan menyelamatkan kita. Dulu orang modal hidup mereka niat baik, amalan baik. Orang bilang dulu, dah kalau belum punya kekuatan, niat baik aja dulu. Dari niat baik itu nanti muncullah kekuatan dan kebaikan, dan berbuat baik muncullah kebaikan. Apa yang kita tanam, muncullah yang kita tanam tersebut. Nah, berbuatlah, mau tahu apa yang paling terbaik yang kita lakukan untuk kehidupan yang abadi tersebut, banyak-banyak berbuat baik, kebaikan juga. Modalnya di akhirat cuma Allah terima dengan kebaikan. Jadi yang mau menyiapkan kehidupan abadi harus dia siap-siap berbuat baik terus. Setiap hari bangun tidur sudah pengen niat baik, punya rencana kebaikan. Al-Habib Abdullah Haddad katakan, jikalau manusia, tanda dan ciri-ciri manusia ini meninggal husnul khotimah, meninggalnya husnul khotimah, dan dia ini percaya sama Allah, dia punya rencana berbuat baik. Tahun baru ini dia tahu, ya Allah tahun baru bertambah umur ini, la ilaha illallah, saya hadir majlis, mendengar majlis, langsung punya rencana di hatinya. Saya mau taubat, saya punya rencana, saya mulai malam ini, saya mau baca istighfar, tidaklah tidur kecuali saya sudah minta ampun sama Allah SWT.
Saya sudah punya rencana setiap majelis saya mau datang. Saya punya rencana mau ngamalkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika di majelis. Saya punya rencana membaca Al-Quran setiap hari. Saya punya rencana begini. Nah, muncul rencana-rencana. Jam segini habis saya kerja, saya harus buat ini. Pas saya kerja, saya pegang tasbih supaya saya tidak lupa sama Allah. Rencana-rencana kebaikan ini akan muncul di hati manusia yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau sudah tidak punya rencana, hadir majelis, hadir ini, tidak punya rencana. Tidak ada rencana sholat duha dilakukan. Sampai sekarang belum bisa sholat duha. Tidak ada rencana baca Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada rencana baca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada rencana untuk belajar baca Al-Quran. Tidak ada rencana. Inna lillahi wa inna. Jadi rencana apa terus yang ada di kepala kita? Rencana cari duit, rencana ceritain orang, berencana apa yang kita rencanakan? Ini rencana kehidupan yang besar, panjang. Sampai gara-gara masalah ini Allah ciptakan malaikat, turunkan ini, ciptakan sorga dan neraka. Gara-gara urusan dunia ini yang sebentar, siapa yang berbuat baik? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa yang paling pintar berbuat baik di muka bumi ini. Berbuatlah, mari kita bersama-sama berbuat. Kalau urusan dunia saja kita berani mati-matian, urusan akhirat harus kita banting tulang mati-matian. Tapi alhamdulillah urusan akhirat ini nyaman, duduk dapat pahala. Di masjid duduk dapat pahala lagi, dapat surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbuatlah untuk akhirat biqadri baqa'uka fiha, dan wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih, dan berbuatlah untuk Allah dengan kadar hajat kalian dengan Allah. Nafas kita Allah yang gerakkan, jantung kita Allah yang gerakkan, darah kita tidak gerakkan, tidak bergerak sendiri, Allah yang menggerakkan. Sekarang berputar segala-galanya, oksigen kita tanpa kita berdoa, tanpa bayar. Seperti yang kita dengarkan tadi, bagaimana kita tidak himung sama Allah. Setiap detik nikmat Allah berikan kepada kita. Nah, maafuk mestinya kita sama Allah ini sudah nyebut, lupa kita dengan segala-galanya. Karena diberikan miliaran, triliunan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Berbuatlah, Rasulullah bilang, untuk Allah, jangan yang lain. Kalau untuk Allah, sampai ke Allah. Dengan kadar bagaimana kalian butuh sama Allah. Kita lihat, kita butuh terus sama Allah. Nanti ketika berbuat, bukan karena Allah, sedekah supaya pengen dilihat orang, tidak dapat apa-apa. Semuanya ini tergantung niat. Gampang saja hidup ini. Mau dapat pertolongan Allah, inna nusra li hadhil umma bi khulasaihim. Pertolongan Allah kepada umat ini kalau hamba ini sudah mau beramal karena Allah Subhanahu wa taala, akan datang pertolongan. Tapi kalau masih beramal karena manusia, bagaimana Allah mau mengabulkannya? Tidak sampai sama Allah. Ini barang saya kirim Gojek, tolong kirimkan ke rumahnya si fulan, ke masjid Babus Salam ya. Sampainya di masjid Babus Salam. Misalnya dikirim, tolong kirim ke rumahnya Haji fulan. Sampailah ke rumahnya Haji fulan. Kirim ke Surabaya, akan sampai barangnya ke Surabaya. Dikirim ke Jakarta, sampainya ke Jakarta. Kenapa? Memang kita tulis sudah dikirimnya ke Jakarta, nyampainya ke Jakarta. Begitu juga ibadat, kalau kita bilang untuk Allah, sampai di akhirat, sampai ke Allah. Karena memang kita niatkan karena Allah. Gampang saja. Apa yang kita mau? Kita maunya kemana? Ke Allah. Sampai ke Allah. Nanti di akhirat kita lihat, oh nyampe semuanya ibadah kita ini. Oh memang kita niatkan untuk akhirat. Tapi kalau kita niatkannya untuk dunia, sampainya di dunia saja, di akhirat tidak ada. Oh ya memang pian kada niatin di akhirat. Memang pian untuk dipuji orang, memang pian untuk dihormati orang, memang pian untuk dibilang bahwa pian ini punya ilmu yang banyak, memang pian niatkan memang supaya orang memuji bahwa pian ini orang kaya, pian ini orang alim. Memang pian sudah dapat semuanya di dunia itu.
Jadi orang ini tergantung apa yang dia niatkan amal. Jadi jangan kita beratkan hidup ini amal untuk Allah. Rasulullah bilang sudah dengan kadar apa? Setiap hari kita ini butuh sama Allah. Kalau kita tidak butuh sama Allah, masuk akal. Ini sudah butuh sama Allah setiap detik kita. Mata, telinga, semua anggota tubuh kita ini tergantung dengan anugerah Allah. Kita tidak mau beramal untuk Allah. Nanti hajat-hajat kita ini siapa yang ngurusnya kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa'mal, berbuatlah maksiat dengan apa? Biqadri sabruka fi, dengan kadar sabarmu dengan maksiat itu, dengan api neraka. Kalau kita sabar dengan azab Allah, lidah kita sering ngomongin orang. Sebelum ngomongin orang, ambil api rokok, api apa taruh, minyak yang ada di dapur kita ambil taruh di lidah. Sanggup tak? Wah, tak sanggup, panas. Jangan ngomongin orang, jangan ngadu domba, jangan menghina orang. Kenapa? Kita tidak sanggup, sama minyak saja tidak sanggup, tambah lagi sama api neraka. Rasulullah bilang buatlah maksiat, asal satu, sabar kita dengan api neraka. Kalau sabar tak apa-apa. Jadi coba dulu. Senang nempeleng orang, tangan kita coba kena api rokok dulu. Sabar kada? Oh, dah sabar. Sudah, jangan nempeleng orang sudah. Kenapa? Kita dah sabar, tangan kita dah sanggup kena api neraka. Dan Rasulullah bilang, berbuatlah maksiat fi makan ladzi la yura fiha, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Bermaksiatlah engkau, boleh kau mau maksiat, tapi dengan syarat cari tempat yang Allah tidak melihat engkau di situ. Engkau sudah sabar tak? Oh, mungkin dibilang aku sabar dah. Sudah, cari tempat maksiat yang Allah tidak melihat engkau. Makan rezeki Allah di tempat diciptakan oleh Allah, dan mau bermaksiat dan Allah melihat kita. Dibilang bagaimana dengan keadaan ini kita bisa bermaksiat? Dibilang gila kita namanya. Marilah kita kembali kepada Allah dengan nasihat 5 nasihat ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan umur kita bermanfaat. Kita harus tahu dengan jalan umur kita ini, jalannya kemana kita. Sudah ketemu belum dengan jalan surga? Kalau sudah ketemu, sudah jalan ke situ. Nahodanya Nabi Muhammad. Masuklah ke kapal Nabi Allah Nuh ini. Cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai keluarganya, cintai sahabat-sahabatnya, cintai kotanya, semua yang berhubungan sama Nabi Muhammad, majelisnya, pewaris-pewarisnya, ulama-ulamanya, cintai, ikuti. Selamat cuma dengan jalan itu, tidak ada lagi. Jalannya cuma itu. Mudah-mudahan Allah SWT payungi keluarga kita semuanya, orang tua kita, anak istri kita, murid-murid kita semuanya dengan payung syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di dunia ini, yaitu ingin bersama Rasulullah, Allah tolong kita. Allah berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan, berikan kita istiqamah, berikan kita langkah yang mantap untuk menjalani jalan hidup yang sementara ini dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Diberikan istiqamah, diberikan adab, diberikan ittiba, diberikan mahabbah di hati kita, kenikmatan cinta, dipenuhi hati kita dengan mahabbah dengan Allah dan Rasulullah dan para awliya dan ahli bait sahabatnya, mengikuti jejaknya dan jadi muhibbin dan mahbubin insyaallah, wal asyiqina lahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah.